Tahukah kamu dari mana asal-usul nama suku Sunda? Mungkin kamu sering mendengar nama ini. Tapi tahukah kamu bahwa Sunda memiliki makna yang begitu mendalam? Bagaimana perjalanan panjang mereka dari Laut Lepas, hingga membentuk salah satu suku yang kaya akan tradisi dan kebudayaan ini? Apa yang membuat mereka begitu istimewa? Saksikan selengkapnya dan temukan keajaiban dari setiap cerita yang tersembunyi di balik sejarah panjang ini. Cerita tentang asal-usul nama suku Sunda memiliki makna yang sangat mendalam dan kaya akan sejarah. Nama, Sunda, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti putih atau berkilau. Makna ini mencerminkan keindahan dan kemurnian yang menjadi ciri khas masyarakat Sunda. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunda juga berarti murni dan suci, mengandung sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh masyarakat Sunda menurut legenda. Nama Sunda pertama kali digunakan oleh seorang raja besar yang memerintah di wilayah barat Pulau Jawa. Raja ini dikenal karena kebijaksanaannya dan kepemimpinan yang adil, selalu memimpin dengan hati yang murni dan penuh cinta untuk rakyatnya. Karena sifat-sifat mulia ini, orang-orang memberi nama Sunda pada wilayah yang dipimpinnya sebagai bentuk penghormatan kepada raja mereka. Selain itu, nama Sunda juga dikaitkan dengan keindahan alam wilayah barat Pulau Jawa, yang dikenal dengan pegunungan hijau, sungai jernih, dan pantai yang indah. Keindahan alam ini menjadikan wilayah Sunda sebagai tempat yang berkilau, sesuai dengan arti nama itu sendiri. Masyarakat Sunda dikenal memiliki karakter yang optimis, ramah, sopan, dan bersahaja. Mereka selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain dan menghargai lingkungan sekitar. Kualitas-kualitas ini tercermin dalam berbagai tradisi dan budaya mereka, salah satunya pada upacara pernikahan yang selalu menekankan pentingnya kemurnian dan kesucian dalam membangun pernikahan yang harmonis. Orang Sunda juga mendalami kepercayaan mereka, yang awalnya melambangkan keseimbangan antara manusia dan alam. Pencipta kepercayaan ini mengajarkan bahwa manusia harus hidup dengan hati yang bersih dan peduli terhadap hubungan harmonis dengan alam. Masyarakat Sunda berasal dari keturunan Austronesia atau ras monolitik yang bermigrasi dari Taiwan sekitar 1500 hingga 1000 SM. Perjalanan panjang ini menunjukkan ketangguhan fisik mereka serta keberanian dan tekad untuk menemukan tempat baru yang dapat mereka sebut rumah. Perjalanan dimulai dari Taiwan, di mana nenek moyang orang Sunda hidup sebagai pelaut, menggunakan perahu sederhana yang terbuat dari kayu dan layar anyaman daun kelapa. Mereka mengarungi lautan luas, menghadapi badai dan gelombang besar, serta bertemu dengan suku-suku lain sepanjang perjalanan. Setelah mencapai Filipina, leluhur suku Sunda sempat menetap di sana, belajar beradaptasi dengan lingkungan, dan membangun komunitas yang kuat. Namun, keinginan untuk menemukan tempat yang lebih baik terus mendorong mereka untuk melanjutkan perjalanan, yang akhirnya membawa mereka ke Pulau Jawa. Di Jawa, mereka menemukan tanah yang subur, sungai yang jernih, dan hutan lebat, yang memberi mereka kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Proses penyebaran masyarakat Sunda di Pulau Jawa tidak terjadi dengan mudah. Mereka harus belajar bercocok tanam, berburu, memancing, serta hidup berdampingan dengan suku-suku lain yang telah menetap sebelumnya. Wilayah Tatar Sunda, yang kini dikenal sebagai Jawa Barat dan Banten, memiliki batas timur yang ditandai dengan Sungai Cimapali dan sisi baratnya berbatasan dengan Selat Sunda. Masyarakat Sunda menganggap daerah ini sebagai Tatar Pasundan, yang berarti dataran Sunda yang memantulkan cahaya, mencerminkan identitas dan kebanggaan mereka terhadap tanah air mereka. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, seperti pegunungan hijau, sungai jernih, dan hutan lebat, yang memberikan kehidupan yang subur bagi masyarakat Sunda dan menjadi inspirasi bagi seni dan budaya mereka. Salah satu tradisi terkenal adalah upacara syukuran atas panen, yang melibatkan berbagai ritual dan pertunjukan seni yang menggambarkan rasa syukur dan kebersamaan masyarakat Sunda. Selain keindahan alam, Tatar Sunda juga dikenal dengan kekayaan budayanya, dengan berbagai tradisi dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keberagaman budaya ini terbentuk dalam upacara-upacara adat, yang seringkali mengandung pesan moral dan nilai-nilai luhur. Suku Sunda memiliki sejarah panjang, termasuk peran penting mereka dalam kerajaan besar seperti Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sunda.
Pemerintah-pemerintah ini mempengaruhi perkembangan budaya dan peradaban di wilayah barat Pulau Jawa, membangun berbagai candi dan prasasti sebagai bukti keberhasilan mereka. Kepercayaan Sunda Wiwitan, yang merupakan agama asli masyarakat Sunda, mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Meskipun menghadapi tantangan besar, seperti penjajahan Portugis dan Belanda, masyarakat Sunda tetap mempertahankan identitas budaya dan tradisi mereka. Pengaruh kolonial mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat Sunda, namun mereka tetap berhasil mempertahankan nilai-nilai budaya mereka. Perlawanan terhadap penjajah, seperti Perang Banten pada abad ke-17, menunjukkan semangat juang masyarakat Sunda untuk mempertahankan tanah air mereka. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Sunda terus menjaga dan melestarikan warisan budaya mereka. Keberagaman agama dan kepercayaan, seperti Hindu, Buddha, dan Islam, berkembang di wilayah Sunda, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Bahasa Sunda tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi simbol identitas budaya mereka, yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.